Halo, saya dari kelompok 7, nama Putu Rama Merta Utama, NPM 023, dan saya sudah menyimak presentasi dari kelompok 1 dan saya akan melakukan satu pertanyaan. Mengapa memilih Karma Kandara Resort sebagai objek penelitian? Selamat malam, nama saya Maida Pratiwi Sudanata, NPM 001. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rama Merta, yaitu mengapa memilih Karma Kandara Resort sebagai objek penelitian. Jadi kami dari kelompok 1 memilih objek tersebut karena strategi pemasaran yang digunakan oleh Karma Kandara Resort untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru cukup menarik, di mana selalu disesuaikan dengan tren terbaru yang menargetkan pelanggan dari berbagai negara. Strategi tersebut juga yang membuat Karma Kandara Resort dapat bertahan dan bersaing secara kompetitif dengan properti lain dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu 12 tahun sejak 2008. Sekian, terima kasih. Selamat malam, saya Anak Agung Bagus Dharma Udayana, NPM 026, akan bertanya kepada kelompok 1. Jika strategi pemasaran berhasil diterapkan dan menciptakan pelanggan baru, lalu apa saja bentuk kepuasan pelanggan yang saudara ketahui? Terima kasih. Baik, selamat malam Bu dosen dan teman-teman dari kelompok 7 yang sudah bersedia memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan yang jika strategi pemasaran berhasil diterapkan dan menciptakan pelanggan baru, lalu bentuk kepuasan pelanggan yang saya ketahui adalah yang pertama adalah berminatnya untuk mengunjungi kembali. Di sini merupakan bentuk kesediaan pelanggan untuk kembali menikmati produk saya atau melakukan pembelian ulang. Yang kedua adalah kesediaan pelanggan di sini untuk merekomendasikan kepada calon pembeli baru. Jadi di sini pelanggan bersedia sendiri untuk menyarankan teman atau kerabatnya agar dapat membeli atau menikmati produk yang saya jual. Dan yang selanjutnya adalah di sini bentuk kepuasan lainnya yaitu adalah kesesuaian harapan, merupakan tingkat kesesuaian dari kinerja produk yang diharapkan oleh pelanggan dengan yang dirasakan oleh pelanggan, meliputi yaitu produk yang diperoleh sesuai atau melebihi dengan yang diharapkan. Jadi contohnya ada lain itu pelayanan yang diberikan mungkin sebelum membeli produk saya atau menikmati jasa saya, calon pelanggan saya, calon pembeli saya itu mungkin akan memberikan nilai B, tetapi setelah merasakan produk saya atau jasa saya, jadi bisa meningkatkan dari B jadi A karena mereka merasa puas. Terima kasih. Nama saya Kadek Diskusi Tresna, MPM-nya 17.321.22003. Saya dari kelompok 7 akan menanyakan kepada kelompok 1 tentang bagaimana tahapan-tahapan proses perumusan strategi manajemen. Terima kasih. Nama saya Niputu Dewi Damayanti, NPM 065 dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan Rizky dari kelompok 7. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana tahapan-tahapan proses perumusan manajemen strategi atau strategi manajemen. Menurut David, proses manajemen strategi terdiri atas 3 tahap, yaitu pertama, perumusan strategi, yang kedua, penerapan strategi, dan yang ketiga, penilaian strategi. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Perumusan strategi itu terdiri dari pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, dan pencarian strategi-strategi alternatif. Isu-isu perumusan strategi mencakup penentuan bisnis apa yang akan dimasuki, bisnis apa yang tidak akan dijalankan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, perlukah ekspansi atau diversifikasi operasi dilakukan, perlukah perusahaan terjun ke pasar internasional, perlukah penggabungan usaha dibuat, dan bagaimana menghindari pengambil alihan yang merugikan. Lalu pada tahap penerapan strategi ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Tahap penerapan strategi terdiri dari pertama, pengembangan budaya yang suportif pada strategi, kedua, penciptaan struktur organisasional yang efektif,
Yang ketiga, pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran, lalu penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi, dan yang terakhir, pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Yang ketiga ada penilaian strategi. Penilaian strategi adalah tahapan terakhir dalam manajemen strategis. Manajer wajib mengetahui kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik. Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Tahap aktivitas penilaian strategi terdiri dari pertama, peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini. Yang kedua, pengukuran kinerja, dan yang terakhir, pengambilan langkah korektif. Sekian jawaban, semoga bisa diterima. Terima kasih. Halo, saya Iko Mawisnuwardana, NPM 022 dari kelompok 7. Mau bertanya kepada kelompok 1, tolong jelaskan contoh promosi yang telah dilakukan, kemana saja, dan promosi mana yang digemari pelanggan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam, saya Maida Pratiwi Sudanata, NPM belakang 001. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Wisnu, yaitu tolong jelaskan contoh promosi yang telah dilakukan oleh Karma Kandara, kemana saja, dan promosi mana yang paling digemari pelanggan. Jadi untuk contoh promosi yang telah dilakukan, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pelanggan langsung, yang dilakukan promosinya melalui media cetak maupun media sosial, serta radio lokal, di mana memberikan booking code khusus seperti diskon 5% hingga 10% jika pendengar maupun pembaca dari media promosi tersebut mengklaim booking code untuk pemesanan akomodasi di Karma Kandara Resort yang berlaku hingga periode waktu tertentu. Lalu juga ada untuk rekan bisnis seperti wedding organizer, event organizer, perusahaan, serta travel agent, di mana umumnya akan dikeluarkan kontrak yang berlaku hingga 1 tahun, dan jika pemesanan dilakukan untuk tanggal kedatangan hingga 9 bulan ke depan, maka akan mendapatkan potongan diskon 10%. Selain itu juga ada beberapa promosi khusus yang diterapkan di official website Karma Kandara jika melakukan pemesanan akomodasi khusus seperti stay $1 di mana tinggal minimum 2 malam untuk malam selanjutnya, dengan maksimum penambahan 1 malam bisa hanya membayar dengan $1. Dan juga ada promosi seperti long staying guest di mana dengan minimum menginap 5 malam maka akan mendapatkan 1 kali penjemputan atau pengantaran dari atau ke bandara. Dan juga ada promosi seperti stay 3 pay 2 di mana menginap hingga 3 malam dan membayar hanya untuk 2 malam saja. Dan ada beberapa promosi-promosi lainnya. Promosi-promosi yang telah saya sampaikan tersebut adalah beberapa promosi yang menjadi kegemaran bagi pelanggan baru maupun rekan bisnis untuk dipilih, sehingga hal tersebut sama-sama menguntungkan dan bisa meningkatkan jumlah pelanggan baru di Karma Kandara Resort. Semoga jawaban saya dapat membantu untuk pertanyaan dari Wisnu. Terima kasih.